Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Dan masih bersama dengan teman-teman hari ini dari Politeknik Hasdur dan juga Pak Zainal yang kemudian juga kita membahas seputar Islam Wasatiyah. Sekali lagi, tadi sempat kita bahas begitu Pak ya, walaupun memang sekali lagi memang dominannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi di Kalimantan Selatan begitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada dari sebagian kita yang kemudian juga tergolong di dalam kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian juga sesuai dengan apa yang mereka percayai dan apa yang kemudian juga menjadi mereka pegang sebagai landasan untuk mereka dalam menjalankan keberagamaan ini, khususnya agama Islam. Sejauh mana sebenarnya ini kan seringkali menjadi sumbu begitu Pak, sumbu yang ada di tengah-tengah kita, masih bergulatnya akan perdebatan-perdebatan yang sebenarnya tidak ada berkesudahan, tidak ada berkeujungan. Dan istilahnya kita mengetahui bahwa mazhab pun juga bukan hanya satu. Walaupun secara umum mazhab yang di mayoritas gunakan oleh masyarakat Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i dan se-Asia Tenggara istilahnya. Tapi kita melihat bahwa begitu banyak sebenarnya yang memang masyhur di tengah-tengah kita, kan ada 4 mazhab yang juga dikenal di Indonesia. Tapi banyak pemahaman-pemahaman. Tadi sempat disebutkan bahwa pengetahuan ini yang kemudian juga menjadi pemicu seringkali begitu Pak. Bahwa pembahasan antara tata laksana sholat saja. Istilah subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Seringkali ini masih menjadi perdebatan. Sesingkat itu, seringkas itu, seringkali masih menjadi bahan perdebatan, bahan perbincangan begitu. Dan mudahnya dalam hal ini untuk kemudian juga istilah bid'ah, istilah yang kemudian juga dikeluarkan untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu yang sudah sebenarnya kita langsungkan sedemikian rupa dari para alim ulama kita yang kemudian juga membawa Islam Wasatiyah ini sendiri ke Indonesia. Sejauh mana sebenarnya kita memaknai untuk hal ini, Pak? Baik, jadi begini, Islam itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek, beberapa sisi ya. Jadi kita bisa mengenal ada Islam namanya Islam yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis ya. Itu Islam yang normatif, orang menyebutnya normatif. Islam ini sholihun likuli zaman wa makan. Yang namanya Quran itu ya seperti itu sampai nanti hari kiamat gitu ya. Quran, hadis itu nggak berubah gitu ya. Dia senantiasa sholihun likuli zaman wa makan. Tetap gitu ya. Yang kedua, Islam yang dibaca orang, ditafsirkan orang, Islam yang diinterpretasikan ya. Ini kan tidak sama. Kadang ayatnya sama gitu ya. Hadisnya sama. Tapi ketika sudah beda interpretasi, beda waktu, beda ruang, bisa lain produk pemikirannya. Betul. Gitu ya. Tetapi status interpretasi ini kan terus berubah dia. Dia menerima qabil nikasi wa taghayyur, menerima yang namanya diskusi, perubahan tergantung ruang dan waktu. Itu namanya interpretasi. Dia tidak sama dengan yang awal tadi, yang Islam yang Quran sama hadis tadi. Dan bisa kita samakan kemudian statusnya. Ini mengkritik pemikiran orang sama dengan mengkritik Quran. Itu nggak bisa gitu ya. Itu kan bentuk penafsiran dari yang bersangkutan terhadap yang namanya normatif Islam. Yang ketiga, Islam yang menyejarah. Islam yang dipraktikkan. Misalnya orang kita sembahyang pakai sarung, pakai peci. Mungkin di Arab bukan seperti itu. Pakai jubah gitu ya. Atau pakai mungkin di tempat lain macam-macam. Tidak sama. Itu namanya Islam yang dipraktikkan. Ini juga tidak bisa kita katakan sama dengan Quran, dengan hadis gitu ya. Karena masing-masing tempat lain-lain mempraktikkan Islamnya. Nah, pada level Islam yang ditafsirkan, Islam yang dipraktikkan itu bisa jadi nanti lain-lain. Tidak sama. Oleh karena itu kemudian kita nggak bisa mengeneralisir, oh semuanya Islam gitu ya. Islam Arab lah yang lebih utama, bukan seperti itu gitu. Itu kan bentuk penafsiran orang-orang yang di Arab sana dalam hal misalnya sembahyang. Mereka pakai jubah, pakai gamis gitu ya. Kalau di kita pakai sarung, apakah kemudian yang gamis itu lebih afdal ketimbang sarung gitu ya? Tidak seperti itu kan? Kita memahami gitu. Itu bukan hal yang esensial. Yang penting apa? Menutup auratnya. Ada yang pakai jilbab warna-warni kan? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang biru. Itu kan pilihan-pilihan. Yang penting menutup
aurat. Itu ada hal yang prinsip tadi ya. Nah, kadangkala kita mengapa kemudian sering berbenturan karena kita kadang menganggap pemikiran, menganggap praktek yang keberagaman itu bagian dari agama itu sendiri. Padahal kan di sini kan bisa menerima yang namanya ruang untuk didiskusikan, bisa menerima yang namanya perubahan ya. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adama. Hukum itu nanti tergantung sebabnya. Dia bisa berubah gitu ya, tergantung situasi dan kondisi yang ada. Itu dulu yang perlu kita pahami dalam prinsip melihat membaca Islam tadi ya. Nah, kemudian kembali kepada sikap wasatiyah tadi ya. Tadi kan kita pertama sikap tawasut gitu ya. Sikap yang tengah-tengah, tidak ekstrim. Memang dalam sejarah Islam pun kita memahami ada mazhab-mazhab yang memang sukanya yang ekstrim-ekstrim. Ada seperti itu gitu ya. Sikap yang kemudian pengennya tuh beragamanya sangat ketat, yang sangat kaku itu pilihan. Cuma majority dalam sejarah Islam itu memang yang dominannya tengah-tengah gitu ya. Dan itu juga yang diminta oleh Al-Quran tadi kan, bahwa umat Islam itu ada umatan masato gitu ya, umatan yang tengah-tengah. Jangan terlalu misalnya spiritualis, ya. Maksudnya bertahan serba spiritual, tidak juga terlalu materialis, bertahan serba dunia. Kita memang tengah-tengah. Kita kan umat terakhir sebagai syuhada, karena memang ada agama-agama sebelum Islam itu agama yang memang serba spiritualis. Ada juga yang misalnya yang serba materialis gitu ya, berarti serba materi gitu ya, materi. Nah, prinsip kedua sesudah tawasud tadi namanya tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Jangan terlalu ukhrawi, jangan juga terlalu duniawi gitu ya. Karena ini merupakan mazra'ah untuk akhirat gitu ya. Jadi kita ini kan jangan serba bertahan serba akhirat bertahan. Indah lagi bagawi. Ya, berdiam di rumah gitu ya. Sembahyang gitu Pak ya. Sembahyang tatarusan. Makan kena nama antari orang lain itu ya. Itu kan yang pas dikritik Nabi gitu ya. Sahabatnya seperti itu. Kata Nabi, saudaranya itu lebih mulia ketimbang dia gitu ya. Yang tadi yang sholat terus menerus. Karena dangsanak itu nama memberikan konsumsinya itu kan. Memakani yang bersangkutan tadi. Itu bukan sikap yang tawazun ya. Ada pernah misalnya seorang sahabat gitu ya. Sahabat Nabi itu ada hendak beribadah berterusan. Malam tuh sembahyang terus gitu ya. Ada juga hendak puasa berterusan saban hari. Kemudian harinya ada bebukaan gitu Pak. Ditagur Nabi. Saban hari jadi esok puasa. Jadi Nabi masing-masing kita tuh ada hak gitu ya. Saya ini kan orang yang paling mulia, yang paling takwa. Saya makan, saya puasa, saya juga berbuka gitu ya. Saya sembahyang, saya juga istirahat. Jadi ada hak-hak kita. Nah, kadang-kadang sikap Islam tuh gini. Misalnya nih ya, kada ingat lawan ada hak-hak jasmani kita. Itu sikap ekstrim juga gitu ya. Kita hak untuk misalnya tidur gitu ya. Mata itu kan bisa hak mata untuk istirahat. Jangan non-stop begadang. Nonton sepak bola gitu ya dari bersambung terus gitu. Itu kan ada hak mata. Dalam hukum keseimbangan kalau kita melanggar ada sanksi secara langsung dari Tuhan. Mun beta terusan ya fisik kita nang drop itu. Jadi memaknai cinta dengan diri sendiri adalah memenuhi hak akan tubuh. Hak, iya. Itu bagian dari wasatiyah tadi. Tawazun dalam beragama. Ada yang namanya keseimbangan. Tidak hanya kemudian akhirat saja atau dunia saja. Tapi kita menjadikan dunia sebagai ladang untuk menyiapkan di hari akhirat. Tapi tetap ya, apapun yang misalnya kita kuliah di mana mengambil bidang apa gitu ya. Itu tetap harus dengan prinsip ya saya akan berbuat yang sebaik di bidang yang saya tekuni dengan harapan akan bisa memberikan manfaat buat manusia. Karena kata Nabi kan khairun nasi anfa'uhum lina, sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bisa memberikan manfaat buat yang lain. Itu jadi prinsip gitu ya. Prinsip ya. Itu juga bagian dari wasatiyah tadi ya, sikap yang tidak yang seimbang dalam beragama gitu ya. Jadi bukan hanya kemudian saraba Tuhan, indah lagi bagawi, berdiam di rumah gitu ya, berzikir. Itu bukan sikap yang dianggap sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam. Karena kata Nabi kan ada hak-hak yang harus dipenuhi juga oleh kita gitu ya. Hak untuk berkeluarga, begitu, salah satunya nanti juga kalau menikah. berkeluarga kan hak istri, hak anak gitu kan juga harus dipenuhi. Itu juga dalam Islam bagian dari yang namanya ibadah gitu ya. Bukan kemudian itu hanya urusan-urusan duniawiyah gitu ya.
Oke, nah kalau kita melihat dengan kondisi perdebatan hari ini yang sering Ya, kali juga kian muncul gitu Pak ya, apa yang sebenarnya bisa mungkin dari teman-teman kali ini yang kemudian juga istilahnya generasi Z, generasi Alpha yang ya. tentunya juga sering kali diajak untuk diskusi tapi ujungnya uh, adalah perdebatan begitu Pak. Bagaimana sih sebenarnya Nabi mengajarkan ketika seseorang mendebat akan agama itu sendiri, apakah sebaik-baiknya bagi mereka yang tidak paham itu lebih baik diam, atau untuk kemudian juga ketika agama itu sendiri diseret ke sana dan ke sini, apa sikap apa yang kemudian juga harus ditampilkan? Oke. Jadi pada prinsipnya gitu ya, kita kan beragama tuh mengharapkan yang namanya kedamaian tadi ya, keselamatan, kesejahteraan. Memang kan kadang kala dalam kita beragama itu tadi ada yang sisi-sisi orang yang memang senangnya Mendebat berada pada kubu-kubu yang tertentu. ekstrim, yang kanan, yang kiri, kadang kemudian mendebat kepada kita gitu ya. Nah, pada posisi kita kemudian tidak memahami, lebih baik kita ya sudah diam saja gitu. Itu lebih baik barangkali ya. Barangkali ya. Memang sekarang ini kan kita menghadapi era tadi ya, era yang sangat banyak informasi ya. Orang menyebut istilah too much information, kebanyakan berita ya. Sehingga kemudian problem di kita bukan kemudian keterbatasan pengetahuan, bukan, tapi bagaimana cara kita menyaring Mengelola. pengetahuan, mengelola pengetahuan. Itu masuk di kita sekarang gitu ya. Kan sekarang yang namanya pembelajaran agama itu di mana-mana kan banyak gitu ya. Di YouTube, di WA. Kadang sering meneruskan berantai gitu ya. Nggak ada yang baca pesan-pesannya gitu ya. Teruskan ya. Nanti kan dengan niatan kalau ada yang baca saya dapat pahala gitu ya. Ya. Itu kan terus menerus ya. Sampaikan walau satu ayat gitu Ya, kan. itu semangatnya gitu ya. Tadi kan harus kita pahami, kita dalam beragama mesti dasarnya pengetahuan ya, pengetahuan. Kemudian jadi gini, ada beberapa prinsip utama dalam beragama ya. Pertama disebutkan ad-din huwal akal. La dina diman la aqlalah. Din itu adalah agama pengetahuan. Jadi yang kunci fondasi adalah pengetahuan. Awaluddin ma'rifatullah, pengetahuan itu ya pengetahuan kepada mengenal Tuhan, mengenal Nabi, itu bagian dari awal-awal dalam kita beragama. Yang kedua, ad-din huwa taklif ya. Yang namanya kita beragama kan ada namanya taklif, pembebanan. Kita wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat bagi yang mampu, wajib haji. Itu bagian dari namanya taklif gitu ya. Yang ketiga, ad-din huwal hub gitu ya. Din itu adalah cinta. Kita beragama tuh nggak bisa kemudian dengan beban tuh kalau nggak ada cinta rasa gitu ya. Keterpaksaan Cinta, gitu. keterpaksaan itu tidak nyaman gitu ya. Ini harus digabungkan ya. Pengetahuan, kemudian kita melaksanakan tugas-tugas kewajiban sebagai seorang umat beragama, terus dengan rasa cinta tadi, awal hub gitu ya. Dalam bahasa yang sering kita pergunakan namanya iman, ya, akidah itu pengetahuan ya. Kemudian ibadah Islam kita sama ihsan gitu ya. Iman, Islam, ihsan itu harus kita padukan. Jangan sampai lepas gitu ya. Maksudnya kadang kan kita di beragama sering ya, yang ekstrim tadi kan, ekstrim yang liberal. Yang penting akhlaknya bagus. Ya. Ya. Kada usah gini, kada bahasa sembahyangan, kada bapak juga gitu ya. Bisa kan ada. Betul. Atau orang yang ekstrim di akidah, tamat sembahyang. Ada ya. Sudah sampai jam makamnya gitu ya. Jadi kada lagi wajib taklif beban. Itu hanya orang-orang yang awam. Kita ini sudah makanya makam yang Tinggi. wali. Ini juga tidak pas gitu. Harus sikap yang tawazun, sikap yang kemudian seimbang, ya, seimbang. Jangan terlalu ekstrim di Kanan akidah maupun di tadi ya, kiri. terlalu ketat kemudian kada bisa sembahyangan. Jangan juga terlalu yang penting akhlaknya bagus gitu ya. Kada apa-apa kada bisa sembahyangan, kada apa-apa kada beriman. Itu enggak pas juga. Harus ada keterpaduan, integrasi. Nah, itu mungkin yang sebagai kunci utama kita dalam kehidupan saat ini. Memadukan antara iman, Islam, ihsan, antara pengetahuan, akal dengan taklif ya. Taklif itu kan beban kita, kewajiban kita, sama yang namanya hub, rasa cinta. Gitu. Masya Allah. Semoga yang hal seperti itu terus kita bisa amalkan begitu ya, berkaitan dengan ilmu yang tadi sudah kita dengarkan. Nah, di segmen berikutnya kita nanti akan membahas Pak, berkaitan dengan ketika ketiganya sudah memang kita lakukan begitu, tapi kita hidup di tengah di mana masyarakat itu cukup heterogen. Bukan hanya Islam yang ada di Indonesia ini, ada 6 agama yang kemudian diakui. Mungkin di luar dari yang diakui pun juga lebih banyak begitu, tapi
seringkali kita mengatasnamakan toleransi sekali lagi, yang kemudian juga sejauh mana batasan toleransi itu kita maknai. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua.